Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, jika Anda ingin sukses dan sejahtera dalam hidup, simak dulu video ini karena saya akan ceritakan mengapa bangsa Cina begitu sukses dan menandingi Amerika yang bisa kita contoh. Saudara kita keturunan Tionghoa di Indonesia tergolong banyak yang sukses juga secara ekonomi. Apa sebabnya? Nah, Anda perlu tahu rahasianya? Ikuti saja video ini sampai selesai, tapi jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum menekan tombol subscribe di channel saya Bondan Agus Suryanto Official, dan tekan tombol like dan lonceng serta share pada teman-teman agar ikut ngaji bareng cara-cara hidup sehat, bahagia dan sukses. Silakan subscribe bagi yang belum, tekan tanda like dan lonceng, serta share ke teman yang lain. Kita mulai dari cerita Ibnu Battuta, seorang pengelana bangsa Maroko pada abad ke-13 yang pernah berkeliling ke pelosok dunia, mirip dengan Marco Polo. Pernah mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih kaya daripada orang Cina. Jadi di zaman abad pertengahan pun Cina telah mengalami kemakmuran. Kalau sekarang mereka mengalami kemajuan luar biasa, sebetulnya mereka mengulangi kesuksesannya sebagai bangsa. Pertumbuhan ekonomi Cina saat ini menembus angka 2 digit, bahkan lebih tinggi dari Amerika Serikat. Salah satu negara pemegang hak veto PBB ini dikenal sebagai bangsa dengan penduduk terbesar di dunia, dan sekarang juga ikut merangsak menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi besar nomor 2 setelah Amerika Serikat di dunia ini. Cina sekarang bisa membuat senjata nuklir, pesawat tempur, dan barang-barang komersial apapun, dan juga peralatan tempur lainnya. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan komputer dan perusahaan apapun dari Amerika dan dari Eropa diambil alih oleh perusahaan Cina. Melihat sepak terjang Cina saat ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Jepang 50 tahun yang lalu. Saat ini produk Cina membanjiri pasar dunia dengan harga murah. Dengan sifat bangsa Cina sebagai pekerja keras, produk Cina dapat bersaing di pasaran internasional sebagai produk yang berkualitas. Salah satu kehebatan bangsa Cina dan masih menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana mereka dapat menekan ongkos berproduksi menjadi sangat kecil. Seperti tidak masuk akal ketika harga kursi rotan yang diimpor dari Cina lebih murah dari harga kursi rotan produksi dalam negeri, sedangkan bahan baku yang mereka dapat diimpor dari Indonesia. Prinsip-prinsip dalam mencapai kemajuan yang dilakukan oleh bangsa Cina dan Jepang sebenarnya senada dengan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara pada beberapa dekade yang lalu, yaitu dengan membaca atau memahami atau niteni, menirukan atau niroke, dan menambahkan atau inovasi menambah. Untuk dapat menguasai sesuatu, kita harus memahami hal tersebut terlebih dahulu yang disebut ikro atau ngaji. Setelah itu kita coba untuk menirukan seperti yang dilakukan Jepang dalam meniru produk Amerika, dan sekarang dilakukan Cina dalam banyak meniru produk Amerika dan Jepang. Selanjutnya menambahkan sesuatu agar menjadi lebih baik, yang dalam bahasa sekarang sering disebut sebagai inovasi atau diferensiasi. Beberapa sifat yang menonjol dari bangsa Cina adalah yang pertama, fleksibel. Bangsa Cina adalah bangsa yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan pandai bergaul. Ini terlihat dari orang Cina yang tersebar hampir di seluruh dunia, dapat diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Orang Cina dikenal bisa berdagang di kampung Melayu, tetapi belum tentu orang Melayu belum bisa berdagang di kampung Cina. Di beberapa negara, Chinatown biasanya dijadikan tempat wisata dan pasar malam, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah tersebut. Pepatah Cina mengatakan,
Di mana ada air, di situ ada orang Cina. Pepatah ini menunjukkan bahwa orang Cina dapat hidup di mana saja, termasuk di kawasan yang paling sulit sekalipun. Kemudian berpandangan jauh ke depan, itu yang ciri yang kedua. Mereka tidak membiarkan keadaan menjadi statis dan tidak pernah berhenti ketika satu tujuan tercapai. Jika dahulunya bapaknya seorang tukang jahit, anaknya akan membuka butik dan barangkali cucunya akan membuka pabrik tekstil. Yang ketiga adalah kerja keras. Orang Cina rela untuk tidur sampai tengah malam dan bangun sepagi mungkin untuk bekerja. Mereka bekerja 16-18 jam per hari. Pada suatu wawancara di televisi, pemilik PT Sidomuntul, salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia yang beretnis Tionghoa, mengatakan pada masa awal berdirinya pabrik, dia setiap hari bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 2 dini hari. Dan hal itu masih dia lakukan pada setiap usaha barunya, sampai usaha tersebut mapan dan bisa berjalan sendiri. Mereka percaya bahwa keberhasilan tidak didapat sekejap mata dan mudah. Yang berikutnya adalah tidak manja. Menurut Reinhard Kasali, seorang pakar manajemen UI, hal inilah yang menjadi rahasia sukses pengusaha Cina. Ketekunan, kegigihan, agresif, tidak mengenal putus asa dan kecewa, dipercaya mereka sebagai landasan keberhasilan. Pantang melepaskan peluang, karena peluang hanya datang sekali, sehingga harus cepat dalam bertindak untuk menangkapnya. Yang berikutnya adalah membuat hambatan menjadi loncatan. Ketika etnis Cina dihambat, mereka tidak langsung menyerah pada keadaan, bahkan menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk mandiri. Mereka membuat lapangan pekerjaan sendiri, menjadi pengusaha dan menjadi lebih makmur. Mereka membuat universitas swasta dan sekarang kualitasnya dapat menyaingi universitas negeri. Akan tetapi hal ini terkadang dipandang oleh sebagian orang sebagai eksklusivitas warga Tionghoa. Yang berikutnya adalah suka berdagang. Prinsip mereka dengan berdagang akan menjadi kaya dan meningkatkan taraf hidupnya. Dinamis, tidak ada batasnya, dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dapat berinteraksi, dan menjalin hubungan interpersonal untuk membangun kepercayaan dan keyakinan. Ajaran Konfusianisme yang ditafsirkan kembali oleh orang Cina merupakan pencetus semangat bagi orang Cina agar melibatkan diri dalam perdagangan. Sebelumnya ajaran ini menetapkan bahwa sarjana dan ilmuwan, pegawai administrasi kerajaan, dan tentara memiliki hierarki paling tinggi dalam status sosial Cina. Tapi sekarang mereka menganggap bahwa pedagang itu dianggap mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting di masyarakat. Yang berikutnya adalah tidak bergaya musiman. Menurut mereka, lebih baik berdagang kecil-kecilan daripada musiman. Misalnya hanya berjualan pada saat bulan puasa atau saat Natal. Berdagang bisa dijadikan hobi, tetapi bukan untuk mengisi waktu luang. Yang berikutnya adalah mereka mempunyai jiwa kebersamaan. Mereka menentang konsep zero sum game dalam berdagang, tetapi lebih ke win-win solution agar dapat memberi manfaat kepada semua orang, baik sesama pedagang, pesaing, dan pelanggan. Karena mereka percaya bahwa tidak seorang pun yang bisa hidup sendiri. Selain itu, hubungan perdagangan sesama Cina sangatlah erat. Hal ini dilakukan untuk membuat dan memperkuat jaringan mereka. Yang berikutnya adalah berani mengambil risiko. Bangsa Cina dikenal sebagai risk taker. Prinsip mereka biar kalah, tetapi jangan gagal. Akan membuat pedagang dapat bangkit kembali, tahan banting, dan tidak menyerah pada nasib. Mereka benar-benar mempercayai prinsip high risk, high return, dan low risk, low return. Uang dipergunakan untuk menghasilkan uang, dan sekali melangkah, mereka akan melangkah, tidak ada kata mundur.
Itulah beberapa hal yang membuat orang Tionghoa sukses dan makmur hidupnya. Silakan ambil hal-hal yang bermanfaat agar sesukses mereka, dan jangan menjadi orang-orang yang hanya suka protes atau iri mengapa mereka lebih sukses dan unggul. Mereka lebih sukses karena mereka memang berusaha keras untuk sukses. Sementara sebagian meyakini kalau mencari kekayaan itu berpotensi menjadi sumber melupakan berbuat kebaikan. Anggapan ini tentu tidak benar. Tergantung masing-masing dalam menyikapi apa arti kemakmuran dan harta benda itu. Jika digunakan untuk kebaikan, maka semua kekayaan kita akan memberikan berkah. Semoga Sobat Sehat Bahagia semakin sukses dan sejahtera. Amin.